kami dari kelompok 7, kelas Nasionalisme, Politik Identitas, dan Multikulturalisme. Jadi hari ini kita sudah berada di Kelenteng Bontek Bio, Tangerang, Provinsi Banten. Nah, sekarang kita mau tahu gimana sih budaya, sejarah, dan apa aja yang ada di dalam Kelenteng Bontek Bio ini. Untuk itu, teman-teman pantengin terus ya videonya, dan kita masuk ke dalam. Yuk. Nah teman-teman, sekarang kita lagi ada di kawasan Kota Tua Tangerang, salah satu tempat yang punya sejarah panjang dan sangat penting buat masyarakat Tionghoa Benteng. Dan kita bakalan ngobrol langsung sama salah satu pengurus komunitas Bontek Bio, yaitu Peh Arya Guna. Tapi sebelum kita masuk ke sesi ngobrol-ngobrolnya, ada baiknya kita kenalan dulu sama komunitas Bontek Bio atau kelenteng dari Bontek Bio itu sendiri. Jadi, Bontek Bio ini adalah kelenteng tertua di Tangerang, berdiri sejak tahun 1684, zaman VOC masih menguasai Batavia. Nama Bontek Bio ini berarti rumah kebajikan yang membawa rezeki. Yang menarik, kelenteng ini bukan cuma tempat ibadah, tapi juga tempat masyarakat Cina Benteng ngumpul, saling bantu, dan jaga tradisi mereka. Fun fact lainnya, di sini ada banyak ritual khas Cina Benteng yang beda dengan Tridharma daerah lain, kayak perpaduan tradisi Hokkien, lokal Betawi, sampai sentuhan budaya Sunda. Dan yang bikin Bontek Bio makin menarik untuk diteliti adalah bagaimana komunitas ini bertahan melewati berbagai tekanan sejarah, mulai dari kolonial, kebijakan diskriminatif Orde Baru, sampai trauma kolektif Mei 98 yang berdampak ke komunitas Tionghoa di seluruh Indonesia. Oke, tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita ngobrol dengan pengurus dari perwakilan komunitas Bontek Bio yuk. Mungkin kita boleh masuk ke pertanyaan pertama, bagaimana sih sejarah awalnya adanya Bontek Bio ini dan bagaimana peran dan kehidupan Bontek Bio ini khususnya dalam kehidupan masyarakat Tionghoa di sekitaran Tangerang ini. Ya, tarik ke belakang dulu ya. Cuma kan tanpa dasar ke belakang, jawaban itu seenggaknya kurang akurat ya. Jadi kedatangan orang Tionghoa di Tangerang ini ya kan diawali dari Teluk Naga. Teluk itu kayak sejenis muara ya. Naga itu nama ya kan semacam lambang ya. Naga itu kan sama juga kan ular naga ya. Liong ini maksud. Nah, istilah kata Teluk Naga itu ya kan dalam pendapat versi Empe ya. Soalnya kan ada banyak versi-versi yang lain. Versi Empe, Teluk Naga itu dari bendera naga ya. Yang dibawahi oleh prajurit dari Laksamana Cheng Ho. Beliau namanya Chen Cilung atau Tan Cilung atau Halung ya. Itu berstandar di Muara Tanjung Burung ya. Itu kurang lebih tahun 1407 ya. Jadi bersandarnya mereka itu dengan kondisi keadaan perahunya rusak ya. Lantas mereka sengakan bawa visi perdamaian, memperkenalkan bahwa kedatangan mereka itu adalah kedamaian dan kerjasama ya. Jadi negeri Tiongkok pada waktu zamannya. Lanjut, jadi berdirinya Bontek Bio itu ya kan kurang lebih dari cerita bangunan ya. 1684 itu didirikannya semacam bangunan gubuk ya, yang bertiang bambu, gedek bilik ya. Biliknya bilik bambu juga sih, anyaman ya. Anyaman atapnya ya kan dari daun tirai atau daun palem dan sebagainya ya kan. Itu tergantung kondisi keadaan tempatnya. Pohon apa yang banyak daerah situ ya, seperti pohon aren, bisa atap pakai pohon aren ya kan. Dari tahun sekian itu ada renovasi ya. Tahun 1775 itu dibangun lagi kelenteng itu ya kan, dengan bangunan tiang kayu dan papan kayu, atasnya genteng. Terus berlanjut kemarin. Nah, bicara tadi adat istiadat ya kan, namanya Tionghoa Benteng itu kita sama pribumi ya
ya. Pada umumnya di sini itu pribumi itu orang Sunda pada waktu zamannya. Nah kita itu sekarang ini nggak ada istilahnya perbedaan ya. Soalnya Mpe ini pun ya kan bukan keturunan asli ya murni dari Tiongkok, bukan. Mpe itu udah campuran, darah campuran. Nenek Mpe orang pribumi, ya kan orang Melayu, ya kan. Yang terus kemarin generasi ke generasi kemarin tuh Mpe juga udah campuran. Contohnya saudara Mpe, ada yang Muslim, ya, dan lain sebagainya, ada yang Kristen dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, Mpe maksudnya khususnya orang-orang Tionghoa Benteng, bicara kita pribumi nggak ada rasa pribumi. Kita ini sama, ya. Kita ini sama, nggak ada perbedaan. Soal darah kita ini setidak-tidaknya dari kita ambil kerajaan Siliwangi, Pati-Pati itu ya kan, yang beristri orang Cina langsung dari putri-putri Cina yang dibawa sama prajurit Halung itu ya kan, itu diperistri oleh Pati-Pati oleh pejabat tinggi waktu zaman Siliwangi. Nah itu perempuan kurang lebih 7 loh ya, cantik-cantik diperistri. Jadi secara kemurnian, secara sejarah kan Bogor kemarin itu campuran. Ya kan lihat tampang-tampang mukanya, wajah-wajahnya nggak seperti dari Timur Tengah. Ya pada umumnya dia kayak Chinese gitu ya. Memang kayak Chinese seperti itu, kayak Tionghoa. Nah itu namanya maksudnya sejarah kita orang-orang Tionghoa di Tangerang ini di antara salah satu itu. Terkait komunitas Bontek Bio khususnya di Kota Tangerang berarti ya. Apakah ada atau enggak Pe terkait budaya atau kebiasaan yang mungkin nggak diketahui nih sama teman-teman, atau ada satu ciri khas atau pembeda dari kelenteng lain atau lain sebagainya, atau ya secara kekeluargaannya atau bagaimana Pak? Karena kan tadi kalau dari sejarahnya cukup jauh ya dan cukup lama kan, pasti udah banyak generasi ke depannya atau seperti apa? Ya kalau kita bicara kelenteng, itu kelenteng pada umumnya hampir sama, ya kan, cuma perbedaannya para dewa doang. Seperti di sini tuan rumahnya Mak Kuan Im, ya kan, Mak Kuan Im Mucou, ya kan, atau Mak Benteng. Kita di Tanjung Kait tuan rumahnya Kongco Chosukong dan lain sebagainya, bicara kelenteng ya. Jadi budaya komunitas di dalam keseharian Bontek Bio itu, jadi kita masing mempertahankan adat istiadat ya, satu persembayangannya, ya kan, kebudayaannya, ya kan, dan karakter kepribadian dan bahasanya, ya, istilah dialek Tionghoa Benteng ya kita masih mempertahankan, ya, cuman sebagian juga kan udah melupakan seperti itu, ya kan, tetap. Jadi Mpe ini mewakili ya kan Tionghoa Benteng ya mempertahankan adat istiadat dalam kondisi seperti itu, ya. Jadi hal-hal seperti itu ya ada kemajuannya, ada kemundurannya, hal yang biasa lah. Di masyarakat ini kan udah cukup lama kan, dari tahun tadi 1600, dan kita sama-sama tahu bahwa ya toleransi masih jadi PR lah di masyarakat Indonesia hari ini. Gak cuma masyarakat, mungkin pemerintah juga masih banyak yang nggak toleransi dan lain sebagainya. Ada nggak sih Pe, khususnya di Bontek Bio dan secara lokal di Tangerang, atau ya teman-teman yang ada di komunitas Bontek Bio ini mengalami diskriminasi akses, baik terhadap kayak akses terhadap kalau mau ngurus layanan kesehatan, atau akses terhadap misalnya mau bangun rumah ibadah atau lain sebagainya, itu ada nggak sih Pak? Kalau untuk kelenteng memang kan sebagiannya kita udah bicara cerita dulu ya. Jadi pembangunan kelenteng itu pada umumnya ya kan kita ada kelenteng-kelenteng baru, ya kan, di daerah sana Seban tuh Rawa Kucing. Jadi mereka tuh lingkungannya memang lingkungan orang-orang Tionghoa, ya. Kalau kita bicara izin, ya kan, dengan sendirinya izin itu diberikan, karena tanda tangan lingkungan tuh memang setuju, ya kan, itu pada umumnya.
Lantas ada kelenteng-kelenteng rumah-rumah kecil seperti itu ya pada umumnya mereka juga lingkungannya seperti itu. Ya, nggak ada semacam lingkungannya, ini maaf ya kan, kita ngebangun kelenteng lingkungannya itu daerah mayoritas muslim ya kan, enggak. Tetapi kalau kita bicara untuk kerukunan ya di Tangerang ini, kita sama orang-orang pribumi ya kan, itu nggak ada kesenggangan ya. Paling-paling ini maaf ya, kejadian-kejadian seperti itu dipicu sama ya kan oknum tokoh-tokoh yang aliran keras. Jadi kalau untuk kita semacam saling hormat menghormati, saling harga menghargai, ya kita sementara ini ya pemerintah juga udah baik-baik saja, seperti izin-izin di rumah duka ya, krematorium dan sebagainya, itu belum lama ini disahkan oleh pemerintah ya, pemerintah Tangerang kota ini, wali kota namanya Sarudin ya, dia itu namanya Sarudin. Jadi hal kayak gituan tuh dipersulit izin, kriminalisasi ya kan, untuk sekarang enggak. Kalau dulu sih ya banyak orang-orang Tionghoa yang dibantai ya, karena fitnah kita dianggap ini PKI ya, karena PKI itu musuh pada waktu itu, padahal PKI itu ya kan ketuanya itu Aidit loh, orang Yaman. Karena politik ya kan, mereka itu nggak bisa melawan orang-orang Tionghoa, bisnis dan sebagainya, udahlah dibikin seperti itu ya kan. Padahal kita ini PKI bukan, kerja kita tani, berkebun, berdagang. Mungkin ada beberapa oknum dari etnis Tionghoa, ya jangan disamain dong keseluruhannya seperti itu. Kira-kira ada nggak sih nilai-nilai atau adat-adat yang berusaha dijaga nih sampai sekarang, yang berbenturan dengan era modern seperti sekarang, atau mungkin berbenturan dengan kebijakan pemerintah yang ada gitu Pak? Kalau untuk benturan kebijaksanaan pemerintah mendukung. Ya, satu diantaranya perayaan Pecun Tari Naga. Pecun itu perlombaan perahu naga. Itu diantara salah satu. Dan isi adat dari kita orang-orang Tionghoa itu masih mempertahankan. Seperti namanya perkawinan, ya kan, yang ada ya ciotau. Tahu ciotau? Nggak tahu Pak. Pakai kemang goyang tuh, kayak orang kayak orang Betawi, perempuannya, lelakinya pakai baju kebesaran. Orang-orang Tiongkok dulu ya kan, lantas kita nginjak tampa yang besar terbuat imyang, itu artinya kita ya kan, ciotau itu kita mengarungi hidup baru ya kan, seperti itu. Jadi kita masih mempertahankan adat dan kebudayaan. Pemerintah malah mendukung. Apakah setelah reformasi dan ada peristiwa kelam di sana, berarti apakah memang ada perbedaan yang cukup signifikan terhadap akses yang kayak diskriminasinya berkurang terhadap sesama masyarakat? Apakah memang ada perbedaan signifikan atau masih sama, Pak? Setahu Empe ya, yang sekarang ini di masa tua Empe ya kan, itu nggak ada. Cuman ada kejadian itu oknum doang ya kan. Ya maaf ya, dari tokoh agama yang namanya Ustadz ya kan, kita bicara oknum ya, Ustadz itu kadang-kadang dia ceramahnya juga kurang enak didengar ya, menganggap kita orang Tionghoa ini sebagai dianggapnya sama mereka itu, contohnya ya kan kayak miara babi di Sewan ya, itu pernah kejadian. Lantas di Tanjung Burung itu pernah kejadian, jadi dikatakan haram babi dan sebagainya. Ya haram bagi lu ya kan, tapi kan kita bicarakan satu, menghidupkan orang, kedua kebiasaan orang Tionghoa. Seperti di sini dagang babi ya kan, emang kita suruh lu beli nih orang muslim babi kan, enggak ya? Iya. Lu beli babi dulu masak lu makan kan, enggak. Kita dagang itu pada umumnya buat orang-orang yang emang ya kan senang makan babi ya, pada umumnya ya orang-orang ya bukan orang muslim, agama Buddha, Konghucu ya kan, dan leluhur bangsa Tionghoa. Ya mungkin
lanjut ke pembahasan berikutnya. Kalau misalnya masyarakat sini kayak akses untuk yang tadi aku bilang layanan kesehatan atau kayak mereka mau urus KTP, itu apakah ada kesulitan kayak apa, aman-aman aja? Aman sih. Aman. Nah, masalah kesehatan sih kita sebenarnya di Buntek BU atau ada klinik itu di belakang. Ada Klinik itu masing ini enggak masih akses belum. Tapi di Budi kita ada klinik. Ya, di Budi itu klinik itu khususnya untuk anak-anak ya pendidikan di Budi, tapi juga ada umum kita melayani. Jadi istilah untuk kesehatan, istilah buka klinik itu kita nggak ada, namanya dipersulit sama pemerintah. Kayak yang tadi aku bilang nih, Pe, kan ibarat katanya kalau makin kesini nih, zaman kan makin modernisasi gitu kan ya, Pe. Iya. Nah, ada kesulitan nggak sih, Pe, untuk mungkin kayak memiliki modernisasi ini punya pengaruh nggak untuk Pe, misalkan ibadah atau mungkin makin sedikit generasi muda yang datang untuk ibadah itu ada pengaruh nggak? Ada ya. Contohnya nih, Litang. Oh, iya. Kongcubio tuh jalan Kisamaun ke sono dikit. Itu umatnya yang beribadah atau bersembahyang ke Litang itu makin sedikit. Jadi kemajuan agama Konghucu itu ya kan di Tangerang nih, khususnya di Litang ini itu makin mengurangi. Karena pengaruh dari oknum agama lain. Loh, namanya Son kamu kok nggak datang ke bio? Ya kan sembahyang ibadah. Dia bilang jawab apa? Enggak kok. Ya kan, saya udah masuk agama lain. Wah, gua tahu lu dibagi duit lu. Piling nih ya. Iya kok berapa duit? 500.000. Ya. Jadi pengaruh dari oknum tokoh agama, ya kan, dia disuruh sebagai marketing, ya kan, untuk mempengaruhi itu masih ada, tapi nyumput ya. Paling nanya ini aja sih, Pe, kan tadi kan Pe sempat singgung soal perbedaan di kelenteng tuh biasanya dari dewa-dewanya kan. Iya. Nah, kira-kira tuh ada perbedaan lain nggak, atau mungkin yang bedanya dari dewa-dewanya aja, atau mungkin cara ritual beribadahnya seperti itu ada perbedaan kafe atau gimana? Jadi perbedaan itu memang secara persembayangan cara memang berbeda ya. Ada yang seperti sembayangnya cukup pakai buah aja ya, dan tambah ada kue-kue, daging-daging dan sebagainya ya. Bicara persembayangan seperti itu ya kan, istilah ritualnya ya. Tapi di sini uniknya ada 4 loh, agama Buddha, Konghucu, Taoisme, dan ajaran leluhur. Di Buntek itu di sini itu ada 3 agama ditambah 1 kepercayaan kepada leluhur. Uniknya dengan aturan cara mereka beribadah bersembahyang memang berbeda, tetapi mereka rukun. Lu Buddha, lu sono lu jangan beribadah di Buntek Bio. Lu Kongcu, ya kan, lu orang Litang sono, sini enggak. Mereka itu bawahnya, ya kan, sembahyang dengan cara adat istiadat mereka itu beribadah di sini. Ya, dia sebagai Buddha, dasarnya memang dia orang Buddha, dia pakai hio, ancep di hio besar ini atau langsung ke emak, yaitu doa dia beda-beda. Mungkin ada yang minta jodoh, ya, usahanya maju dan sebagainya. Jadi ini 4 ajaran ini itu bersatu di sini, nggak ada konflik. Ya, itu kurang lebihnya tuh istimewa di sini Buntek Bio. Nah, ada pesan nggak sih Pak buat teman-teman anak muda mungkin yang mungkin sebenarnya dia nggak tahu gitu bagaimana kehidupan kerukunan di etnis lain atau di agama lain, tapi dia bukannya mau mencari tahu, tapi dia malah, ya banyak kan orang yang nggak tahu tapi malah so tahu, jadinya bikin konflik atau lain sebagainya. Ada pesan nggak Pak buat anak muda? Saya pesan ke anak muda, ya, hargai dan hormati orang tua. Itu sangat penting, ya. Orang tua, ya kan, kalau kata bahasa orang Tionghoa Benteng itu keramat hidup. Ngerti nggak keramat hidup? Tidak ada sesuatu mujizat tanpa orang tua, ya, tanpa orang tua. Soalnya mujizat itu luar biasa, ya kan. Lu mau agama apapun, ya kan, lu percaya sama Tuhan apapun, tapi kalau lu jodar, ngerti nggak bahasa jodar? Durhaka. Durhaka, Ngelawan. ngelawan,
membangkang. membangkang, nggak peduli sama orang tua. Oh. Kita ingat jasa-jasa orang tua, ya itu awal cerita dulu. Kita bicara masalah ke depan anak-anak muda ini bagaimana kita ya kan setidak-tidaknya menjaga kerukunan, ya, menjaga kerjasama yang baik. Yang penting kita banyak belajar, jangan berpikiran negatif, ucapan yang kurang baik, hati yang setidaknya hati yang kotor, ya. Jadi kamu ini anak-anak muda, marilah kita banyak belajar, ya. Mumpung kita muda banyak belajar, ya kan. Jadi kalau kita wawasannya luas atau tinggi, ya kan, mudah-mudahan kita menjadi orang yang intelektual. Kalau kita bodoh dipelihara, minta ampun kali, ya kan. Tapi ingat loh, tantangan kita ke depan untuk anak muda, bagaimana kita bisa sukses, bagaimana kita berdagang sukses, bagaimana kita berpolitik sukses yang lebih baik, ya, bukan politik akal-akalan, ya kan, untuk mengkais rezeki, ya kan, mengorbankan orang lain. Jadi kita anak muda ke depannya harus bagaimana ya? Kita harus semangat, ya kan, tujuan hidup kita, objek kita ini apa yang positif, ya. Sesudah kita lulus, ya kan, gelar sarjana, jangan malas, ya, jangan malas. Itu malas itu adalah sesuatu keburukan yang fatal. Jadi prinsipnya sampai mengajarkan anak muda ini bodoh jangan dipelihara. Oke, lanjut. Ada lagi? Mungkin itu aja sih Pak pertanyaan dari kita. Yeah. Kurang lebihnya sudah dipertanyakan. Mungkin terima kasih banyak Pak sudah menerima kita dan sudah mau menjawab pertanyaan kita hari ini. Yeah. Oke teman-teman, dari wawancara tadi kita bisa lihat kalau Buentek Bio itu bukan hanya sekedar bangunan tua atau tempat sembahyang saja. Buentek Bio merupakan ruang identitas tempat masyarakat Cina Benteng bertahan dari diskriminasi masa lalu mereka, sekaligus tempat mereka untuk melestarikan tradisi yang tetap hidup sampai sekarang. Meskipun diskriminasi struktural pasca 1998 tidak lagi sekeras sebelumnya, ternyata masih ada pengalaman sosial yang belum sepenuhnya mengenakan. Tapi yang menariknya adalah bagaimana komunitas ini menjawab perubahan zaman dengan adaptasi dari pelestarian ritual lama, membangun hubungan sosial dengan masyarakat sekitar, sampai membuka diri terhadap generasi muda. Jadi dari kunjungan ini kita belajar bahwa identitas itu bukan sesuatu yang statis. Dia hidup, dinegosiasikan, dan dijaga dari generasi ke generasi. Dan Buentek Bio adalah bukti nyata bagaimana budaya bisa bertahan bahkan berkembang di tengah dunia yang terus berubah. Nah, itu dia penjelasan dan pengenalan mengenai kelenteng dan komunitas Buentek Bio di Banten. Semoga video ini menambah wawasan kalian ya dan bermanfaat. Makasih. See you.